Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak dosen ilmu komunikasi, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam ilmu komunikasi terdapat dua macam. Ada komunikasi yang bersifat verbal dan ada komunikasi yang bersifat non-verbal. Seperti contoh, komunikasi verbal adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain yang disampaikan dengan cara lisan. Semisalnya satu contoh secara langsung. Contoh ketika kita menyampaikan informasi dari A kepada si B. Itu menyampaikannya secara langsung, artinya menyampaikannya secara lisan. Misalnya saya memberikan contoh kepada sahabat Ferry. Sahabat Ferry, besok malam saya akan mengadakan rapat pertemuan di mana di dalamnya akan membahas tentang kepemimpinan untuk menjadi pemimpin di pesantren. Dan itu disampaikannya dengan secara lisan, secara langsung. Dan Bang Ferry juga menyampaikan kepada orang lain bahwasanya ini ada undangan besok malam, bahwasanya besok malam itu akan diadakan rapat untuk kepengurusan atau ketua ataupun pengasuh di pondok pesantren begitu. Itulah contoh yang verbal. Sedangkan komunikasi yang bersifat nonverbal adalah yaitu seseorang menyampaikan sesuatu bukan dengan cara lisan, melainkan dengan istilah, dengan bahasa tubuh, tapi bisa dimengerti oleh orang lain. Misalnya saya menyampaikan sesuatu materi, tapi itu enggak disampaikan dengan lisan, disampaikan dengan faktor tubuhnya, dengan bahasa tubuh. Istilahnya itu koreografer kalau dalam istilahnya anak-anak yang suka ikut pertandingan seperti puisi itu enggak semuanya dilafalkan dengan lisan, melainkan ada bahasa tubuh yang melafalkan juga bagaimana menghayati dan mengatakan juga mengekspresikan melalui tubuh. Namun hal tersebut bisa dimengerti oleh orang lain karena itu enggak disampaikan dengan cara lisan, melainkan hanya disampaikan dengan cara menyampaikannya dengan memberikan istilahnya itu memberikan kode atau itu dimengerti, artinya itu disuruh diam dan orang lain itu mengerti. Seperti itu. Dan prinsip-prinsip dasar komunikasi di antaranya adalah yang pertama yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Jadi yang dimaksud ini setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi adalah contohnya seorang memberikan gambar tangan. Seperti contohnya orang memberikan gambar begini dan orang itu mengerti bahwasanya orang yang memberikan gambaran tangan seperti ini bahwasanya dia sedang mengungkapkan cinta kepadanya. Itulah yang disebut dengan komunikasi yang bersifat potensi komunikasi, dan itu mudah dimengerti orang lain dan dia itu paham bahwasanya dia itu sedang mengungkapkan cinta pada orang lain. Itu yang disebut dengan potensi komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi yang bersifat sistematik atau sudah direncanakan. Seperti contohnya orang ingin berpidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu temanya sudah ditentukan bahwasanya akan membahas tentang kepemimpinan dan itu sudah direncanakan sebelumnya. Sebelum dia tampil, dia sudah merencanakan bahwasanya dia akan menyampaikan tentang generasi muda. Bahwasanya satu contoh, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang dihiasi dengan kulit wajah yang indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat. Dan hal itu sudah ditentukan sebelum dia naik ke panggung, dan itu sudah direncanakan sebelum dia apa yang akan disampaikan oleh dia. Namun sebelum dia berada di pentas, di atas mimbar, dia sudah ada rencana bahwasanya dia akan menyampaikan tentang pemuda, yang mana pemuda adalah harapan bangsa. Seperti itu. Itu adalah suatu contoh komunikasi yang bersifat sistematik
atau yang sudah direncanakan sebelum dia menyampaikannya, dia sudah merencanakannya begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.